Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama saat ini kita mau satu hati di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat-saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh, kami membawa setiap keberadaan dan seluruh segenap hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Biar setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu, itu yang menyentuh hati Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Engkau. Dalam segala situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah. Karena kami tahu Engkau pegang teguh setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembah pujian bagimu. Datang menyembahmu, Malam hari ini kami datang menyembah. Yesus. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kami menyembahmu, Kami datang bersyukur buat setiap pertolongan-Mu makasih di dalamku. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, amin, takkan ku goyah sebab Yesus Sertaku, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. amin. Oh, oh. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. yang kami pegang teguh. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaan
pernah terlambat. Pertolongan demi pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa. Dan malam hari ini kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Ini setiap pernyataan kami di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama menyatakan Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau satu-satunya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Menyertai kami semua, Kau menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam jalan kebenaran, Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Engkau kebenaranku, Kau kekuatanku. Kami panggil namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami katakan, ku tak akan menyerah. Kami takkan Pada menyerah. apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segenap hati kami
setiap kehidupan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut karena kami tahu Tuhan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Engkau menyediakan yang terbaik dalam setiap hari-hari kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan. Engkau merancangkan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Hanya kepadamu. Satu kali lagi kami mau nyatakan dengan iman di hadapan Engkau. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya Engkau. kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik, yang terindah, Yesus. Kami percaya kepada-Mu, Terima kasih Tuhan. janji-Mu ya dan amin, tak pernah berubah. Kasih setia-Mu kepadaku selalu baru, Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya penuh, sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari malam hari ini bangun iman. Mari serahkan setiap kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kita. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah gentar. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib, biar terukir di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati kita percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya ya Tuhan, janjimu ajaib. Kami percaya hanya kepadamu, sebab Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kami terima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
badai cobaan. Engkau Tuhan yang setia, terima kasih. Semuanya Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, sungguh dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi kan ku tahu Engkau Tuhan Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Sungguh Engkau baik Tuhan. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia Mari kita bagi diri baik bersama. Kita angkat tangan kita, angkat hati kita, angkat suara kita. Lewat badai cobaan. Terima kasih Tuhan. Melewati apapun dalam hidup ini, Engkau Tuhan yang setia. Ku tahu Bapa Peliharaku. Dia baik bagi. Katakan dengan iman, lewat badai. Lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari angkat suara kita lebih lagi. Lewat badai, haleluya. Lewat badai cobaan. semuanya Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Katakan dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sungguh dia baik Tuhan. Dia baik bagiku. Rasakan kebaikan Tuhan. Di tempat ini, di tepi Danau Galilea, kita boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Terima kasih. Sekalipun kita melewati berbagai cobaan, berbagai badai dalam hidup kita, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang setia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Kasih-Mu setia. Kasih-Mu ajaib Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lewat badai cobaan, Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku.
Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang memelihara hidup kami, tidak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami boleh merasakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Di tempat ini kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Engkau Tuhan yang melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Ketika kami percaya, kami tahu Tuhan Engkau melakukannya juga bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita ada di satu tempat yang bernama Tabga. Tabga itu artinya mata air. Di sini dulu terdapat banyak mata air. Bapak Ibu, kita tahu bersama dalam kisahnya kita sudah menjalani beberapa perjalanan di mana Yesus pernah ada. Pada zaman itu Yesus terus berjalan berkeliling mengajar orang-orang, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Dan ketika saat itu Yesus datang ke Nazaret, lalu dia ditolak oleh orang-orang yang ada di Nazaret. Mereka berkata, dia ini kan anaknya tukang kayu, bahkan saudara-saudaranya bersama-sama dengan kita. Ya, kenapa dia mengaku-ngaku sebagai Mesias? Setelah itu Yesus terus berjalan dan ketika itu ya kisahnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh ya oleh Herodes. Dan sampai kita pada Injil yang ke-14, kita lihat saudara ayat yang ke-13 ya. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap dan dibunuh, kepalanya dipenggal, ya dipersembahkan untuk ya anaknya yang pada waktu itu Herodes berulang tahun. Dan ketika itu anaknya menari bagi dia, lalu ditanya sama Herodes, ya apa yang engkau minta? Ya aku akan memberikan karena hadiahmu, tarianmu itu sungguh indah. Ternyata anak Herodes meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ya, dan akhirnya Herodes membunuh dan kepalanya dipenggal lalu ditaruh di nampan dipersembahkan kepada anaknya. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu memang Herodes juga membenci Yohanes Pembaptis sebab dia pernah menegur ya tentang perkawinannya dengan istri saudaranya Herodias. Dan akhirnya ketika Yesus mendengar kisah itu ayat 13, Matius 14 ayat 13, Yesus memberi makan 5.000 orang, judul perikopnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, dengar baik-baik, ketika Yesus mendengar ya bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus menyingkir. Dan dikatakan di situ dia menyingkir dan ingin mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Di depan kita ini ada air, saudara. Kita bisa membayangkan waktu itu mungkin Yesus ambil perahu, lalu dia mengasingkan diri. Di sini memang sunyi, tidak ada orang. Ya, Bapak Ibu yang ada masalah, abis ini boleh mengasingkan diri. Ada perahu yang disiapkan di situ ya. Nanti kita jemput besok. Ya, dikatakan Yesus mengasingkan diri Bapak Ibu dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat tepat ya, digambarkan oleh Alkitab. Dikatakan tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia ya dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus berniat mengasingkan diri karena dia mungkin mendengar Yohanes dibunuh dan lain sebagainya. Dia ditolak di Nazaret. Dia mau datang ke sini mengasingkan diri, tapi Alkitab berkata orang banyak mengikut Yesus. Yesus itu pada zaman itu viral banget, viral. Kemanapun dia pergi diikuti orang. Cuma waktu itu belum ada foto, jadi mereka tidak minta foto. Kalau seperti sekarang mungkin mereka juga minta foto saudara ya. Dan dikatakan di sana orang banyak mengikuti mereka Bapak Ibu ya. Ayat 14, ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, jadi orang-orang itu ikut Yesus terus sampai malam. Ya, mereka ikut kemana Yesus pergi karena mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Menurut saudara di sini sunyi enggak? Karena ada saudara jadi kalau kita sendiri sunyi memang ya. Dikatakan di sana menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Murid-murid sudah merasa terganggu. Ini orang-orang ikuti Yesus sudah malam, ini tempat sunyi, nggak ada makanan. Mereka bilang, Yesus suruh mereka pulang masing-masing supaya mereka beli makanan sendiri-sendiri.
Ya, karena di sini tempat yang sunyi, nggak ada orang jual makanan, Bapak Ibu. Dan akhirnya Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak, ya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Waduh, murid-murid kaget, saudara, ketika Yesus berkata, jangan suruh mereka pergi, tapi kamu harus beri mereka makan. Ayat yang ke-17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, tadi terjadi mujizat, makannya tidak lama, amin. Ya, berapa ekor ikan? 1 orang 1, ya. Itu mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Pada waktu itu murid-murid cuma bawa berapa? 2 ekor ikan dan 5 roti, saudara. Dan di sana dikatakan Yesus berkata begini, bawalah kemari, ya, bawa kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua dikatakan makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira berapa? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu, Yesus adalah sang pembuat mujizat. Bapak Ibu yakin nggak kalau sekarang ada 5 roti dan 2 ikan? Bapak Ibu yakin kalau saya bisa berdoa menjadikan 5 roti 2 ikan itu bisa terjadi, memberi makan 5.000 orang? Siapa yang percaya? Saya tidak percaya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena sudah tidak perlu mujizat seperti itu di sini, karena orang sudah mengenal Yesus. Tidak perlu saya mau berjalan di atas air tadi malam di sungai, di danau Galilea. Kenapa? Karena orang sudah tahu siapa Yesus. Hal itu terjadi agar memberi orang percaya, melihat mujizat. Bayangkan ribuan orang itu melihat bahwa mujizat itu terjadi sehingga mereka menjadi percaya. Kalau sekarang Yesus bilang berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Jadi hari-hari ini kalau memang nggak butuh, nggak usah bangkitkan orang mati. Kecuali memang butuh, di kampung itu orang belum percaya Yesus. Nah, bisa kita doakan. Ada pendeta teman saya punya cita-cita, Bu, saya akan bangkitkan orang mati. Saya bilang buat apa? Ya pokoknya itu cita-cita saya. Ya aneh Bapak Ibu, saya pikir nggak perlu seperti itu. Kecuali kamu pergi ke daerah yang belum ada orang Kristen, lalu kamu membawa iman, ada orang mati. Saya pernah penginjilan, saudara, di desa waktu itu di Sulawesi Barat sana. Kami datang jalan kaki satu tim, Bapak Ibu naik mobil berjam-jam, berapa belas jam turun di satu desa, naik jeep kayak hardtop, lalu turun di satu sungai, kami harus nyebrang pakai perahu. Lalu kami jalan kaki 8 jam masuk ke desa itu karena nggak bisa dilewati dengan mobil. Ketika kami pelayanan di sana, orang-orang belum mengenal Tuhan Yesus. Memang masih suku primitif. Terjadi doa pelepasan, orang kerasukan, bahkan yang punya ilmu sering menghilang ke hutan 1-2 tahun, itu dilepaskan. Waktu kami pulang dari desa itu, baru 1 jam kami jalan kaki, kami dikejar sama orang kampung. Dia bilang, kamu nggak boleh pergi. Kenapa? Ada anak yang meninggal. Karena kalian punya pelayanan, kami tahu ini kami dikutuk sama ya dewa kami. Karena itu kamu balik ke desa kami. Kita kembali, saudara, jalan kaki lagi 1 jam ke desa itu, dan puji Tuhan, waktu didoakan anak itu bangkit, Bapak Ibu. Ya, kenapa itu harus terjadi? Supaya orang di kampung itu percaya. Di Jakarta enggak usah lagi bangkitkan orang mati. Yang harus kita bangkitkan yang mati-mati di gereja itu banyak enggak? Banyak orang yang kayaknya Kristen, kayaknya hidup, tapi ternyata mati karena enggak bertobat. Nah, Bapak Ibu, kita melihat mujizat itu pernah terjadi di sini. 2 roti dan 5 berapa? Saya hanya menguji. Saya menguji Bapak Ibu ini mengantuk atau tidak. Karena sudah habis makan ikan petrus dan nasi 1 piring ya. Jadi sudah mengantuk. Berapa roti? Nah, jangan terbalik ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat dari tempat ini bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur ya karena
Agnes bisa bawa kita ke tempat ini, di mana benar-benar tempat yang sunyi. Yesus pernah mengasingkan diri, kita berdoa di sini. Bapak Ibu percayalah, apapun kebutuhanmu, Tuhan Yesus sanggup. Asal yang kita cari bukan berkatnya, tapi kita cari Tuhan Yesusnya. Setelah itu Yesus pergi mengajar ke banyak tempat. Orang-orang berbondong-bondong mengikut dia. Dan Yesus bilang apa? Aku tahu engkau mengikut aku bukan karena percaya, tapi karena engkau sudah makan sampai kenyang. Jadi saudara, banyak orang ikut Yesus hanya karena berkatnya. Udah merasa makan kenyang, dia pikir kalau ikut Yesus terus makan kenyang terus. Ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, berapa yang Anda punya hari ini? Mungkin Bapak Ibu berkata, saya udah nggak sanggup Bu, ya usaha saya rasanya begini-begini terus. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, cari sumbernya, jangan hanya cari berkatnya, tapi kita dekatkan diri dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan semua baik. Semua baik, kita percaya bahwa, atau Yesus sanggup ya, lebih cocok Yesus sanggup ya. Yesus sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Besar, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Amin. Dia sanggup memulihkan hidup. Biar musik saja Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Bapak, dari tempat ini kami melihat bahwa semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi kami yang percaya. Engkau sanggup melipat gandakan Tuhan roti dan ikan itu, dan cukup untuk ribuan orang. Karena itu kami percaya apa yang ada di tanganmu hari ini Bapak Ibu, bawa itu di hadapan Tuhan. Serahkan itu di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melipat gandakannya. Mungkin di dalam rumah tanggamu hanya ada sedikit kasih di antara suami istri. Bawa itu di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, lipat gandakan kasih itu dalam rumah tangga kami. Mungkin di dalam keuanganmu Bapak Ibu, engkau sedang bergumul, berdoa, bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup melipat gandakan, tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau yang memperlengkapi setiap kami boleh melihat tempat-tempat bersejarah di mana Tuhan pernah ada. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita, melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin.